Jemaat Tuhan yang terkasih, Majelis Jemaat GKI Nurdin mengucapkan selamat beribadah kepada kita semua di hari Minggu ini. Kiranya persekutuan kita yang meskipun masih diadakan secara virtual ini tidak mengurangi gairah kita untuk merespon panggilan Tuhan. Mari kita berdiri. Dengan penuh syukur kita naikkan pujian kepada Allah yang telah mengangkat dan menebus manusia. Dengan kasih-Nya yang tidak terukur, Ia rela mengorbankan darahnya demi kita. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat dipersilakan duduk. Saudaraku, perubahan sekecil apapun seringkali membuat kita gusar. Apalagi jika perubahan itu tidak terelakkan, alias harus dihadapi dan dijalani. Seperti halnya pandemi COVID-19 ini. Jika bisa memilih, kita tentu memilih untuk hidup seperti biasa saja. Namun, kenyataan mengatakan, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus berubah. Jika kita ngotot menentang, kita justru membahayakan diri sendiri dan orang lain. Tema hari ini, jangan terus menentang, akan mengulik lebih jauh dan dalam. Bagaimanapun sebaiknya kita belajar menghadapi perubahan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita akui dosa kita di hadapan Tuhan. Mari berdoa. Tuhan, kami seringkali merasa bahwa diri kami adalah orang yang paling susah dan menderita karena perubahan yang terjadi secara global ini. Padahal kami tahu, kesulitan yang sama juga dihadapi oleh orang lain. Tidak jarang hal ini membuat kami jadi saling menyakiti satu sama lain. Kami cenderung merasa kami memerlukan perhatian, kasih, dan bantuan yang lebih banyak daripada orang lain. Bahkan, kadang kami berbuat tidak adil
dan menjatuhkan sesama kami. Tuhan, ampuni kami. Ajarlah kami untuk tetap tenang dan bersandar hanya kepada Tuhan di tengah segala situasi dan perubahan yang tidak menyenangkan di dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa Engkau tidak hanya mencipta, namun juga memulihkan semua karya tangan-Mu, bahkan melalui musim pandemi ini sekalipun. Di dalam Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Umat diundang untuk berdiri. Bagi setiap kita yang telah mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita pengampunan dari Roma 5 ayat 9 dan 10. Demikian firman Tuhan. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita, ketika masih seteru, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Umat dipersilahkan duduk. Mari kita berdoa, kita memohon bimbingan Roh Kudus di dalam kita memasuki pemberitaan firman. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami sungguh bersyukur kepadamu.
ketika pada saat ini kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Sekalipun kami melaksanakan ibadah secara online pada saat ini, tetapi kami tetap meyakini Engkau ada di dalam hati kami masing-masing. Engkau ada di dalam rumah kami masing-masing. Karena itu ya Tuhan, ketika sesaat lagi kami akan bersama-sama membaca, mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus memimpin setiap kami, memampukan kami untuk dapat memahami, untuk dapat mengerti. Sehingga firman yang akan diberitakan pada saat ini meneguhkan kami, menguatkan kami, sehingga kami senantiasa dimampukan melakukan segala sesuatu yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Tuhan juga pakai hamba-Mu di dalam segala kelemahan dan keterbatasannya. Biarlah melalui hamba-Mu ini kebenaran firman Tuhan boleh sungguh dinyatakan kepada kami semua. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Umat, mari kita berdiri untuk menyambut Injilnya. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius 11 ayat 16 sampai 19 dan ayat 25 sampai 30. Matius 11 ayat 16 sampai 19 dan 25 sampai 30. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar, yang berseru kepada teman-temannya, "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung." Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, "Ia kerasukan setan." Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, "Lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa." Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya, haleluya.
Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, ajaran yang dilatar belakangi oleh penolakan banyak orang atas karya dan ajaran Yesus ini, bahkan kita bisa melihat lebih dulu telah menolak ajaran Yohanes Pembaptis yang telah mendahului Yesus. Saudara-saudara, perkataan Tuhan Yesus ini menggambarkan bagaimana keadaan orang-orang Israel pada waktu itu. Bangsa Israel adalah bangsa yang dipilih oleh Allah untuk menyatakan dirinya, untuk menyatakan karya-karyanya di dalam menyelamatkan dunia ini dari kehancuran kuasa dosa. Allah telah berkarya sejak zaman para bapa leluhur, para nabi dan para raja dengan berfirman melalui mereka dan menyatakan kehendaknya, serta menubuatkan atau menjanjikan akan keselamatan yang akan datang bagi umat Israel. Tetapi saudara-saudara, bangsa Israel telah mengeraskan hati mereka. Mereka tidak memperhatikan firman Allah, mereka tidak memperhatikan hukum-hukum Allah, mereka juga tidak memperhatikan tanda-tanda yang diberikan oleh Allah. Penolakan demi penolakan telah dilakukan oleh bangsa Israel. Dan ketika kita melihat ayat 16 sampai ayat 19, saudara-saudara, maka di sana kita bisa menemukan bahwa Yesus mengumpamakan mereka anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung." Saudara yang menyanyikan kidung duka, ini mau melambangkan pelayanan Yohanes Pembaptis. Jikalau seorang bertobat oleh pelayanan Yohanes, maka orang itu seumpama ikut berduka. Orang itu bersama-sama ikut berkabung dengan anak-anak yang menyanyikan kidung duka. Oleh karena ia berduka atas segala dosa-dosanya. Ia berduka karena pelanggaran-pelanggaran yang sudah dilakukannya. Anak-anak yang meniup seruling melambangkan pelayanan Yesus. Jikalau seseorang bertobat oleh pelayanan Yesus, maka ia seumpama ikut menari. Karena seruling yang ditiup anak-anak. Karena dia bersuka cita memperoleh pengampunan atas dosa-dosanya. Tetapi saudara-saudara, yang terjadi adalah bangsa Israel sudah tidak lagi memiliki kepedulian. Hati nurani mereka sudah menebal, sehingga tidak responsif lagi terhadap lingkungan sekitarnya, terhadap firman Tuhan, terhadap hukum-hukum Tuhan. Yang mereka pentingkan adalah kepentingan pribadi. Yang mereka utamakan adalah kebutuhan-kebutuhan mereka sendiri. Dan mereka merasa telah hidup benar seturut dengan apa yang mereka nilai. Sehingga ketika datang Yohanes Pembaptis, menceritakan pertobatan karena kerajaan Allah sudah dekat, dan ia tidak makan dan minum, mereka mengatakan bahwa Yohanes sedang kerasukan setan. Dan ketika datang Tuhan Yesus yang makan dan minum, mereka mengatakan bahwa Yesus ini adalah seorang pelahap dan peminum, bahkan sahabat pemungut cukai. Jadi kita lihat saudara-saudara, ini adalah sesuatu yang serba salah. Apapun yang dilakukan Yohanes, apapun yang dilakukan oleh Yesus, ini selalu salah bagi angkatan yang bebal ini. Kemudian kita lihat saudara-saudara ayat 25 sampai 30.
bagian ini merupakan ajakan, merupakan dukungan Yesus untuk datang kepadanya. Dan ditujukan kepada semua orang. Yesus menawarkan gaya hidup yang melegakan bagi orang-orang yang letih lesu, bagi orang-orang yang berbeban berat, oleh karena persoalan hidup yang dialami di tengah-tengah dunia ini. Bahkan Yesus menawarkan sebuah kelegaan akibat dari beban dosa mereka sendiri. Dengan datang kepada Yesus, menjadi hambanya serta mentaati petunjuknya, maka Yesus akan membebaskan kita dari semua beban yang tidak dapat diatasi. Namun saudara-saudara, sekilas ajakan Yesus ini memanggil orang yang letih lesu, memanggil orang yang berbeban berat, lalu memasangkan kuk. Kuk itu saudara-saudara, kalau kita lihat misalkan petani yang membajak sawah dengan kerbau, maka itu akan digunakan kuk supaya beban itu tidak terlalu memberatkan hewan itu. Dan ini yang ditawarkan oleh Yesus, saudara-saudara. Memasangkan kuk, pikulan pada mereka. Tampaknya hanya menambah penderitaan kepada orang yang sudah menderita. Orang yang sudah mengalami beban, sekarang kok harus ditambahkan beban lagi. Tetapi saudara-saudara, kuk yang disampaikan oleh Yesus, kuk yang dinyatakan oleh Yesus, ini adalah kuk yang dipasang dengan kasih. Di dalam memikul beban ini akan ada pertolongan dari Tuhan. Di dalam memikul beban ini ada pertolongan kasih-Nya yang menguatkan, kasih-Nya yang menghibur kita. Dan semuanya ini saudara-saudara dapat kita alami ketika kita mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki bagi kita. Sehingga kita benar-benar dapat mengatakan bahwa kuk ini adalah kuk yang sungguh menyenangkan. Kuk ini adalah kuk yang dipasang dengan penuh cinta kasih oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Dalam kehidupan kita bisa saja orang lain akan menganggap apapun yang kita lakukan adalah serba salah. Kebaikan-kebaikan bisa diabaikan. Namun apakah kita akan terbeban? Lalu kita akan berhenti melakukan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan ini? Tentu saja tidak, saudara-saudara. Sama halnya dengan Yohanes. Sama halnya dengan Tuhan Yesus di dalam bacaan kita pada saat ini. Mereka ditolak, mereka diabaikan, mereka tidak didengar. Tapi mereka tetap setia melakukan peran dan tugas mereka. Yesus memberikan jaminan yang melegakan. Bahwa kuk dan beban kita itu ringan. Beban kita ringan karena kita tidak memikulnya seorang diri. Ada kuasa Roh Kudus yang akan menyertai kita. Akan ada kuasa Roh Kudus yang selalu menolong dan memberikan kita kekuatan untuk melakukan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang masih terjadi sampai saat ini, ketika mungkin kita sampai saat ini masih bingung, ketika kita masih harus melakukan tugas-tugas kita di era new normal pada saat ini, kita bingung. Kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Tadi khusus pelayanan gereja kita. Tapi ingatlah apa yang disampaikan oleh Yesus di dalam bacaan kita, saudara-saudara. Bahwa Tuhan Yesus akan menolong kita. Tuhan Yesus akan menopang kita di dalam kita melakukan tugas dan tanggung jawab yang Ia percayakan di dalam kehidupan kita. Karena itu berharaplah pada Yesus di dalam kehidupan ini. Karena Dia senantiasa memberikan kelegaan di dalam kepenatan kita,
menjalani situasi dan kondisi yang terjadi pada saat ini. Yesus senantiasa memberikan kita damai sejahtera dan ketenangan di dalam kita menjalani kehidupan yang penuh dengan lika-liku ini. Kehidupan yang penuh suka dan duka ini. Dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang mampu memberikan kelegaan yang sempurna bagi kita semua. Kita memiliki banyak kebutuhan dalam hidup ini. Dan kita bersyukur saudara-saudara, bahwa Tuhan yang senantiasa melimpahkan berkat-berkat-Nya di dalam kehidupan ini. Namun mengapa manusia tetap galau di dalam kehidupan yang dijalaninya? Saudara-saudara, kegalauan bukan hanya dialami mereka yang memiliki sedikit materi, tetapi juga mereka yang memiliki banyak materi. Dalam kehausan, dalam kelaparan akan nilai-nilai dunia yang tak terbatas ini. Tuhan Yesus mengundang kita datang kepadanya. Tuhan Yesus mengatakan kepada saudara-saudara dan juga saya, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, Yesus menawarkan kepuasan bagi kita. Bukan saja sekedar materi yang tak berkesudahan itu, melainkan juga keselamatan yang memberikan ketenangan di dalam hidup ini. Maukah saudara dan saya datang kepada Yesus dan membiarkan Yesus meletakkan kuk di dalam kehidupan ini dan membiarkan Yesus memberikan kelegaan kepada kita. Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdiri. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilahkan duduk. Mari kita menaikkan syafaat kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Sorgawi, di tengah-tengah situasi dan kondisi yang terjadi pada saat ini, khususnya di dalam pandemi yang masih terjadi dan kami alami, seringkali kami takut dan khawatir. Kami berusaha dengan tenaga kami berusaha dengan apapun yang kami miliki. Tetapi pada saat ini kami boleh belajar melalui firman Tuhan untuk menerima dan menyambut tawaran Tuhan Yesus untuk memasangkan kuk di dalam kehidupan kami. Sehingga sekalipun penderitaan, sekalipun pergumulan yang terjadi di dalam kehidupan kami tetap dimampukan, kami tetap diberikan kekuatan untuk terus menjalani tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan di kehidupan ini. Karena itu Tuhan ajarlah kami untuk senantiasa bersandar kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini. Saat ini Tuhan kami ingin berdoa untuk kehidupan jemaat-Mu di GKI Nurdin ini.
Biarlah Tuhan sendiri yang senantiasa menuntun kehidupan mereka, memberikan mereka semangat, sukacita, untuk terus menjalani tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan mereka. Demikian juga Tuhan, kami ingin berdoa untuk seluruh anggota majelis jemaat, beserta dengan pengurus badan-badan pelayanan yang ada di GKI Nurdin ini. Di tengah-tengah pandemi yang masih terjadi, biar ini tidak menghalangi mereka untuk terus melaksanakan tugas pelayanan mereka seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa dalam sorga, saat ini juga kami ingin berdoa bagi saudara-saudara kami yang mungkin pada saat ini sedang sakit, tetapi kami tidak dapat menyebutkan mereka satu persatu. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, biar Engkau sendiri yang melawat, Engkau yang memberkati setiap pengobatan yang mereka jalani. Sehingga melalui itu semua kasih dan kuasa Tuhan boleh dinyatakan. Sehingga saudara-saudara kami yang sedang sakit boleh mengalami pemulihan dari Tuhan. Dan ketika pada saat ini mereka mengalami sakit, teguhkanlah, kuatkanlah iman percaya mereka, sehingga mereka tetap bersukacita di dalam Tuhan. Bapa dalam sorga, saat ini juga kami ingin berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah berbagai situasi dan kondisi yang dialami, Tuhan tolonglah bangsa Indonesia ini. Pimpin dan berkati para pemimpin, mampukanlah mereka untuk mempergunakan kuasa mereka untuk mengutamakan kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi ataupun golongan. Berikanlah mereka hikmat dan kebijaksanaan, sehingga mereka boleh terus memimpin bangsa Indonesia di dalam takut akan Tuhan. Sehingga bangsa Indonesia boleh terus bertumbuh, menjadi bangsa yang besar, bangsa yang kuat, bangsa yang menghargai setiap perbedaan-perbedaan yang ada di dalamnya. Bapa, inilah syafaat kami, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan sahabat kami yang setia. Amin. Umat Tuhan, marilah menyatakan syukur kepada Allah melalui persembahan kita. Kolose 3 ayatnya 15 dan 17 mengatakan, "Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah segala sesuatu yang kamu lakukan, dengan perkataan atau perbuatan. Lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita." Saudara dapat mengirimkan persembahan melalui nomor rekening GKI Nurdin yang tertera pada layar, atau yang juga dimuat dalam warta jemaat online. Saudara juga dapat memasukkannya ke dalam amplop untuk kemudian dibawa saat kita sudah bisa beribadah bersama di gedung gereja. Atas kecukupan dari kasih
jemaat dipersilakan berdiri. Tuhan, kami ucap syukur untuk kebaikan-Mu. Baik suka maupun duka, kami percaya semua terjadi di dalam kuasa dan kemuliaan Tuhan. Karena itu, jika di tengah segala keterbatasan kami masih dapat memberikan persembahan, kami juga tahu semua hanya karena cinta dan kasih Tuhan saja. Teguhkan kami Tuhan, untuk tetap setia, mengambil bagian dalam pelayanan gereja-Mu khususnya di GKI Nurdin, dengan mempersembahkan yang terbaik kepadamu, di dalam nama Putra-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudaraku, perubahan memang tidak selalu menyenangkan. Namun demikian kita juga tahu bahwa perubahan adalah salah satu proses kehidupan untuk menjadi lebih baik. Maka tetaplah bersandar kepada Kristus yang lemah lembut dan penuh kasih itu. Niscaya hatimu ditenangkannya menghadapi perubahan terberat sekalipun. Umat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur pada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Kiranya cinta dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita selalu menyertai kamu, memenuhi hati dan rumahmu dengan kehangatan, menenangkan jiwa-jiwa yang gaduh, menguatkan mereka yang lemah, membalut mereka yang terluka dan berduka, dan sampai kita bertemu lagi. Kiranya persekutuan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus terus tinggal di dalam hatimu, menjadi sumber kekuatan dan kedamaian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya.
Ibadah telah selesai, umat dipersilakan duduk dan bersaat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.